Kisah berfokus ketika itu. Di sebuah taman ada seorang wanita yang bernama Manda. Ia terlihat sedang duduk di rumput sambil melihat ke jalanan yang sedang ramai. Saat itu mobil dan motor seakan tak mau kalah. Manda merupakan seorang gadis biasa yang sedang memikirkan nasibnya karena kehidupan sehari-hari yang ia jalani begitu capek. Bagi sebagian orang capek itu biasa, tapi bagi Manda capeknya tak berhenti-henti. Kini langit sudah berganti warna menjadi jingga. Sebentar lagi azan maghrib akan berkumandang, namun dia enggan beranjak dari tempatnya semula. Sekarang Manda melihat ada seorang anak kecil yang sedang menangis. Awalnya dia tidak mau memperdulikan hal itu, namun kenangan masa kecilnya memaksa untuk menghampiri anak kecil tersebut. Manda pun tak tahu anak ini cewek apa cowok karena kalau dilihat-lihat umurnya baru 3 tahun. Manda khawatir nanti dituduh yang enggak-enggak sama orang. Ketika itu anak kecil tersebut menangis dan memanggil mamanya. Manda khawatir nanti dituduh yang tidak-tidak sama orang. Jadi dia menenangkan anak kecil tersebut. Jangan takut sama kakak ya. Kita tunggu di sini mamamu. Kakak temani ya. Ini kakak ada kue, kamu mau? Ucap Manda ramah sambil menyodorkan kue ke anak kecil tersebut. Seketika dia langsung diam dan memakan kue tersebut. Mungkin dia lapar dan syukurlah dia udah diam, kata Manda dalam hatinya. Cukup lama Manda dan anak kecil menunggu. Mama anak kecil tadi menghampiri mereka yang tanpa rasa bersalah. Mbak, maaf ya udah ngerepotin. Aku tadi sengaja ninggalin dia di sini. Aku mau sholat dulu ke masjid. Dia udah biasa kok, nanti juga nggak akan kemana-mana, ucap mama tersebut tanpa rasa berdosa. Iya mbak, nggak apa-apa, jawab Manda seadanya, lalu dia pergi dari sana tanpa pamit. Sudah dipastikan hati Manda sedang gak baik-baik saja. Jelas dia sangat geram pada ibu anak tadi. Gimana ceritanya? Anak kecil umur 3 tahunan ditinggal sendiri, nggak takut diculik apa? Manda juga kesal karena menemani anak kecil dia lupa bahwa tadi udah azan maghrib. Manda sekarang harus sholat di masjid terdekat taman tersebut. Setelah selesai sholat, Manda duduk sebentar di masjid. Nyaman sekali rasanya. Tapi dia melakukan itu tidak berlama-lama dikarenakan sekarang harus pulang. Dan untung saja angkot masih ada jam segitu, walaupun penumpangnya cuma bertiga saja. Singkat cerita, sesampainya di rumah, Manda langsung masuk ke kamar dia, merebahkan badan di kasur. Sungguh ini sangat nyaman, tapi dia harus mengganti baju dulu. Niat hati Manda mau mandi setelah seharian di luar dengan semua rasa capeknya. Namun di keluarganya tidak diperbolehkan untuk mandi. Malam nanti kena penyakit rabu basah tapi Manda tidak mempercayai itu. Selesai Manda mencuci muka sama ganti baju, ia keluar dari kamar. Sesampainya di luar, ibunya langsung bertanya, dia dari mana, kenapa dia pulang setelah maghrib. Dengan seadanya Manda menjawab, ada lembur sedikit bu, kalau kamu bisa kan kabarin ayah atau adikmu, jangan bikin kami cemas, ucap ibu Manda tersebut. Iya, jawab Manda patuh karena kalau dijelasin juga ibu nggak akan paham. Setiap kali ia lembur, ia terus kabarin, tapi ada juga nanti saat yang salah. Kalau nggak bosnya disalahin, pasti anak gadis nggak boleh pulang malam. Kalau diterusin ujung-ujungnya disuruh berhenti kerja. Ketika itu Manda duduk termenung sembari main HP karena menunggu makan malam yang di keluarga Manda. Sarapan pagi sama makan malam harus bareng. Cukup lama Manda menunggu ayahnya pulang. Akhirnya datang juga segera. Manda membantu ibu di dapur menyiapkan makan malam selagi ayah bersih-bersih. Sebelum makan, keluarga Manda melaksanakan sholat isya terlebih dahulu karena kalau nanti sudah makan dipastikan sholatnya nggak bakal dikerjain karena sudah kenyang, kadang suka ngantuk. Ayahnya Manda sangat taat menjalankan sholat 5 waktu. Katanya hanya sholat yang bakal kita bawa kalau udah meninggal. Selesai sholat mereka mulai makan dengan diam, tidak ada suara sampai siap makan. Ketika itu ayah Manda bertanya, kenapa ayah bertanya seperti itu? Bukannya ayah selama ini nggak peduli, bahkan untuk meminta uang jajan sekolah aja dulu nggak dikasih. Dari saat itu menjauhi interaksi sama ayah. Sedikit ya, namanya juga kerja di toko barang harian. Karena capek mungkin, jawab Manda. Ayah rasa bukan karena itu deh.
Soalnya tadi ada teman ayah yang mengatakan sama ayah bahwa ayah selama ini kena sihir penunduk sihir yang ditaruh dalam makanan. Jadi selama ini kalau sama orang itu ayah selalu royal, tapi sama keluarga sendiri sangat pelit, ucap ayah sekali lagi. Mendengar hal ini, ibu yang dari tadi diam langsung bicara dan marah tentang hal ini. Kenapa sih bahasanya sihir, mana ada di zaman sekarang hal begituan, kata ibu marah sambil membawa piring kotor ke dapur dan membiarkannya di sana. Kemudian ibu duduk lagi bersama kami. Namun ayah kayaknya belum puas, dia kembali lagi menceritakan apa yang dikatakannya.